Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Bersama Made belajar fisika mudah. Mudah-mudahan saya jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kali ini Pak Made ingin melanjutkan materi mengenai dinamika khusus untuk gaya sentripetal. Sebelumnya telah dipelajari yaitu hukum 1, 2, dan 3 Newton, kemudian jenis-jenis gaya, gesekan. Nah, di akhir ini mari kita lanjutkan pembicaraan mengenai gaya sentripetal. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai gaya sentripetal yang dihasilkan Fs, satuannya Newton. Kita tahu bahwa sebuah benda bergerak lurus, penyebabnya adalah keberadaan dari pergaya. Demikian pula ini sebuah benda bergerak melingkar, sesuatu harus menyebabkannya bergerak melingkar. Nah, jadi lihat gambar yang bawah, sebuah benda massanya M, bergerak melingkar dengan kecepatan linear V, dia akan mendapat percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Nah, percepatan yang menuju pusat lingkaran ini disebabkan oleh keberadaan gaya yang disebut dengan gaya sentripetal yang sama menuju pusat lingkaran arahnya. Kita lihat nomor A, besar percepatan sentripetal yaitu AS sama dengan P kuadrat per R. Karena P itulah omega kali R, maka bisa dinyatakan bahwa percepatan sentripetal yaitu omega kuadrat kali R. Nah, supaya nanti percepatan sentripetal persatuan meter per sekon kuadrat, maka P-nya nanti meter per sekon, R-nya meter. Demikian pula omega dalam radian per sekon, R-nya dalam meter. Nah, besar gaya sentripetal, kita ingat hukum kedua Newton yaitu F sama dengan M kali A. Sehingga besar gaya sentripetal Fs yaitu M kali AS, yaitu M kali P kuadrat per R atau M kali omega kuadrat kali R. Nah, supaya nanti Fs-nya berdasarkan Newton, maka M-nya massa arus dalam kilogram, P-nya kecepatan linear arus meter per sekon, R jadi arus dalam meter. Nah, bila diketahui kecepatan sudut, M-nya dalam kilogram, kecepatan sudutnya omega dalam radian per sekon, jari-jarinya dalam meter. Sehingga nanti gaya sentripetalnya bersatuan Newton. Kita lihat contoh berikut adik, kita lihat sebuah bola dengan massa 4 kg diikat di ujung sulas tali dan kemudian diputar secara horizontal dengan kelajuan 10 meter per sekon. Apabila jari-jari lingkarannya 2 meter, tentukanlah besar kecepatan sentripetal dan gaya tegangan tali. Kita lihat dari data, M-nya 4 kg, P-nya 10 meter per sekon, R-nya 2 meter. Ditanyakan AS-nya berapa, Fs-nya berapa. Nah, tadi sudah dilihatkan di atas bahwa AS sama dengan P kuadrat per R. Jika masukkan 10 kuadrat per 2, hasilnya 50 meter per sekon kuadrat. Sedangkan Fs yaitu M kali AS itu 4 kg kali 50 meter per sekon kuadrat. Hasilnya adalah 200 Newton. Karena dalam hal ini diikat dengan tali, maka tegangan tali sama dengan gaya sentripetalnya. Mari adik-adik memberikan pemahaman garis sentripetal pada yang lain, kasus yang lain, kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan masalah yang berhubungan dengan gaya sentripetal. Tadi setelah pada tegangan tali, ini ada mobil berbelok pada bidang horizontal yang kasar. Nah, di sini kalau ada tikungan berupa lingkaran, maka nanti di sini gaya sentripetalnya sama dengan gaya sekan. Jadi saya lihat rumus yang paling atas dan kemudian lihat pada gambar. Kalau ada nanti mobil melewati suatu tikungan kasar yang berlingkaran, maka nanti gaya sentripetalnya sama dengan gaya sekan statis. Jadi rumus yang paling atas yaitu gaya sekan statis itu mu s kali n. Nah, karena pada bidang datar ingat normalnya sama dengan beratnya, yaitu tekanan mu s kali mg. Nah, inilah yang akan menjadi gaya sentripetal sama dengan mp kuadrat per r. Sehingga nanti
bisa dicari berapa kecepatan maksimal yang harus dimiliki oleh mobil supaya tidak terlempar dari lingkaran. Us adalah koefisien gesekan statis, N besar dari normal, kemudian G itu percepatan gravitasi. Mari kita lihat contoh soal berikut. Sebuah bajai kendaraan beroda berarti tikungan kasar datar untuk lingkaran dengan jari 10 meter. Berapa kecepatan maksimal bajai menikung agar tidak terlempar keluar tikungan? Koefisien gesekan jalan yaitu 0,25, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari data yang ada, R-nya 10, mu-nya 0,25, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi satuan dalam satu sistem, V-nya berapa? Masukkan rumusnya, yaitu Fs tadi sama dengan gesekan statis. Masukkan sesuai rumus yang tadi, maka mu-S, M kali G, M Pi kuadrat per R. Coret M-nya. Maka boleh Pi sama dengan akar mu-S kali G kali R, yaitu akar 0,25 kali 10 kali 10. Yaitu akar 25, hasilnya 5 meter per sekon. Di Adik masih banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan gerak lingkar seperti satelit alamiah, bulan, dan satelit buatan bergerak pada orbit mengitari bumi. Maka nanti di sini lihat gambar sebelah kanan yang putih. Kalau ada planet mengitari bumi yang masanya M, massa planet itu M kecil, maka di sini gaya gravitasinya sama dengan gaya sentripetal. Jadi yaitu ingat gaya sentripetal Fs itu nanti sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Nah, karena massa bumi itu M besar, massa satelit yang kecil, maka nanti sebelah kanan yang rumus yang putih G M besar M kecil per R kuadrat sama dengan M kecil Pi kuadrat per R. Jadi R coret, maka nanti ketemu kecepatan orbit planet yaitu akar GM per R. Nah, G itu konstanta gravitasi, M massa bumi, R itu adalah jarak satelit dari pusat bumi ke posisi satelit. Mari adik-adik kita lanjutkan untuk melihat masalah-masalah yang berhubungan dengan mereka. Gerak melingkar, selamat menyimak. Adik-adik kita lanjutkan, yaitu kita lihat ada dinamika dalam gerak melingkar. Ini gerak melingkar pada suatu tali diputar membentuk lingkaran vertikal. Jadi kalau ada benda yang diikatkan ke tali kemudian diputar sehingga membentuk lingkaran vertikal seperti gambar lihat, nanti maka talinya akan tegang. Nah, dari konsep hukum yang kedua Newton nanti bisa kita cari berapa besar tegangan talinya. Jadi kita hubungkan dengan tadi gaya total, lihat rumus yang paling atas yaitu sigma F sama dengan M Pi kuadrat per R. Nah, ada dilihat ada beberapa posisi, ada titik terendah di sembarang yaitu titik B, ada titik simbangan yaitu E dan D, ada titik tertinggi yaitu titik C. Nah, bisa kita cari tegangannya masing-masing di setiap titik itu. Seperti di titik A, itu tegangan talinya sesuai dengan sigma F M Pi kuadrat per R, itu berarti T min Mg sama dengan M Pi kuadrat per R. Sehingga nanti tegangan tali di titik A itu menjadi M Pi kuadrat per R ditambah Mg. Sedangkan untuk di titik C, lihat di sebelah kiri, itu nanti T plus Mg sama dengan M Pi kuadrat per R. Sehingga nanti T-nya itu M Pi kuadrat per R min Mg. Nah, untuk di titik sembarang, titik D, yaitu nah, jadi nanti T-nya adalah M Pi kuadrat per R plus G cos theta. Nah, untuk di D dan E, itu rumusnya sama, yaitu M Pi kuadrat R, di mana M itulah massa bendanya, P-nya kecepatannya, R jari-jari. T itu adalah tegangan tali di setiap titik yang ada dalam lingkaran itu. Jadi hati-hati nanti ditanyakan apakah titik tertinggi, terendah, sembarang, atau titik mendatar. Mari kita lihat contoh soal berikutnya untuk perdalam masalah ini. Selamat menyimak. Sebelum kita lihat contoh soalnya, kita
lihat lagi kasus yang lain, yaitu ini ada benda bergerak dalam bidang lingkaran vertikal. Nah, kalau yang tadi, benda diikat dengan tali membentuk lingkaran vertikal. Sedangkan ini bendanya yang bergerak di dalam bidang lingkaran. Dalam kasus seperti ini akan ada namanya gaya normal. Sama dengan kasus yang tadi, ada nanti normal di titik terendah, titik tertinggi, titik sembarang, atau titik keseimbangan. Kita lihat asal mulanya sama dari sigma F sama dengan kita lihat sebelah gambarnya, sigma F sama dengan mv kuadrat per R. Nah, kita lihat kasus di titik A. Nah, di titik A itu sama saja dengan NA min mg sama dengan mpa kuadrat per R. Sehingga nanti gaya normal titik A NA sama dengan mpa kuadrat per R ditambah mg. Sedangkan untuk di titik B, titik sembarang, sama dengan kasus yang tadi, tinggal mengganti T-nya dengan N. Jadi sigma F, lihat yang sebelah kanan, paling kanan, yaitu semua titik B, sigma F sama dengan mb kuadrat per R, di situ nanti, yaitu NB min mg cos theta sama dengan mp b kuadrat per R. Sehingga nanti NB-nya menjadi yaitu mPb kuadrat per R ditambah mg cos theta. Nah, sedangkan untuk titik C, titik tinggi, lihat paling kiri bawah, sigma F sama dengan mg kuadrat per R, sehingga nanti di situ NC-nya adalah mpc kuadrat per R min mg. Nah, sedangkan di titik D dan mendatar lain di sebelah kanan, itu nanti yaitu tetap nilainya ND yaitu mpd kuadrat per R. Di mana N di sini adalah besar gaya normal, M massa benda, P kecepatan linear bendanya, R-nya jari-jari. Jadi begitu adik-adik, ingat kalau dia diikat dengan tali, maka ada tegangan tali. Kalau bendanya bergerak dalam bidang, maka ada gaya normal. Jadi tidak terlalu sulit adik-adik, mari kita lihat contoh soal berikutnya untuk meningkatkan pemahaman yang tadi. Selamat menyimak. Oke adik-adik, kita lihat contoh berikut untuk meningkatkan pemahaman yang tadi, untuk benda yang diikat dengan tali, diputar sehingga membentuk lingkaran vertikal, demikian pula benda bergerak dalam bidang lingkaran. Kita lihat nomor 1, sebuah benda massa 2 kg diikat dengan tali panjang 2 meter. Kemudian tali diputar membentuk bidang vertikal dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan besar dengan tali di titik A dan B. Theta 37 derajat, G 10 meter per sekon. Nah, kita lihat sesuai dengan data yang ada, M-nya 2 kg, R-nya 2 meter, Pi-nya 10 meter per sekon, Theta-nya 37 derajat, G 10 meter per sekon kuadrat. Kita lihat posisinya, posisinya TA di titik terendah, kemudian di B yaitu titik sembarang. Kita ingat rumus yang tadi, maka dengan tali TA itu adalah mv kuadrat per R ditambah M kali G. Masukkan angkanya, 2 kali 10 kuadrat per 2 ditambah 2 kali 10, hasilnya adalah 120 Newton. Sedangkan untuk di titik sembarang, PB, ingat tadi bahwa M Pi kuadrat per R tambah mg cos theta. Ingat cos 37 yaitu 4/5. Sehingga hasilnya lihat yang sebelah kanan itu 2 kali 10 kuadrat per 2 ditambah 2 kali 4, 2 kali 10 kali 4/5. Hasilnya adalah 116 Newton. Gitu adik-adik, tidak sulit. Kita lihat contoh yang kedua. Dari yang ada, ini sebuah bola besi massa 10 kg bergerak dalam bidang lingkaran vertikal berjari-jari 4 meter dengan kecepatan 16 meter per sekon. Tentukan besar gaya normal di titik terendah A dan titik tertinggi C. Nah, ingat rumus yang tadi, kita tulis dulu datanya yang ada, M-nya 10 kg, Pi-nya 16 meter per sekon, R-nya 4 meter, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, ditanyakan normal di titik terendah A dan di titik tertinggi C. Kita ingat rumus yang tadi bahwa di titik terendah NA sama dengan mv kuadrat per R ditambah mg. Masukkan angkanya. 10 kali 16 kuadrat per 4 ditambah 10 kali 10. Hasilnya 640 tambah 100. Hasilnya 740 Newton. Nah, sedangkan di titik tertinggi, ingat rumus yang tadi, NC yaitu mv kuadrat per R min mg. Jadi berbeda dengan yang di titik terendah, ditambah plus sama titik tinggi dikurang. Hasilnya 10 kali 16 kuadrat per 4 min 10 kali 10. Hasilnya 640 kurang 100, hasilnya 540 Newton.
Jadi begitulah adik-adik, tidak terlalu sulit yang bisa saya berikan ya untuk materi-materi yang berhubungan dengan gaya sentimental. Untuk meningkatkan pemahaman, silahkan nanti coba soal berikut. Jangan lupa komen dan subscribe untuk motivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pokok bahasan yang lain.